Halo geng, apa kabar kalian semua? Kembali lagi di channel Nonem TV. Kali ini kita akan melanjutkan membahas cerita Sakamoto Days di chapter 232. Bagaimanakah ceritanya? Langsung saja ke pembahasan. Konflik Amani dan geng dengan saudara kembar Sayonji mulai memanas ketika Shina mulai bertindak membantai semua orang, bahkan para staf JCC sekalipun. Namun disinilah mereka akhirnya mengetahui gadis itu bukanlah monster sesungguhnya yang harus dihadapi. Sang kakak yang selama ini terlihat begitu pasif dan cenderung mencari jalan damai, akhirnya memperlihatkan sisi kejamnya yang jauh lebih mengerikan dari sang adik. Dan chapter 232 dibuka dengan situasi menegangkan berdirinya saudara kembar di hadapan Amani dan geng. Shina menjelaskan dirinya dan saudaranya adalah anggota dari asosiasi baru yang didirikan oleh Uzuki. Mereka sendiri mendapat misi untuk menghabisi semua orang yang terkait dengan Sakamoto. Namun kakak laki-lakinya malah panik duluan saat mendengar Shina berbicara seperti itu. Dia pun mengambil alih pembicaraan dan menjelaskan bahwa aslinya pihaknya sudah tahu kalau Amani dan geng adalah biang kerok di balik penonaktifan senjata api. Saat kebijakan penggunaannya secara legal diberlakukan, pemuda itu juga menjelaskan kalau bosnya sendiri sampai marah besar karena kebijakan itu sendiri memakan cukup banyak uang. Kakak Shina ini juga menerangkan bahwa aslinya mereka tak berniat menghabisi semua orang secara membabi buta. Ia bahkan menjamin keselamatan para anggota JCC jika mau memberitahu keberadaan Sakamoto. Karena sang kakak tidak berniat untuk berkelahi ataupun bertarung. Mendengar itu, Mafuyu langsung memberi respon negatif karena Mafuyu menganggap seperti diatur orang asing dan mau memberi pelajaran kepada saudara kembar tersebut. Sehingga membuat Shina langsung terpancing. Dan benar saja Shina tanpa basa-basi menendang Mafuyu dengan keras sampai pemuda itu terbentur ke dinding. Saking kuatnya tendangan Shina, tembok yang dihantam Mafuyu bahkan sampai hancur. Seba dan Toramaru pun kaget melihat Shina begitu cepat dan kuat menendang Mafuyu. Kejadian itu rupanya sudah terekam dalam CCTV dan mendeteksi penyusup. Berbunyilah alarm untuk menginformasikan dalam kantor. Sehingga para staf pengajar langsung bersiap siaga dan bergerak untuk menyingkirkan yang sudah berbuat ulah atau berbuat onar. Sang kakak pun kaget melihat para staf sudah keluar dan membawa pistol yang akan menembak para penyusup, yaitu mereka berdua. Saat para staf tiba, salah satu dari mereka sempat melepaskan tembakan yang nyaris menembus kepala Shina. Untungnya sang kakak buru-buru mendorong kepalanya sehingga serangan itu tidak mengenai kepala Shina. Gara-gara itu Shina seakan naik pitam dan langsung mengambil senapang mesinnya. Tanpa ragu lagi, ia langsung mengarahkan tembakan itu ke kepala semua orang dengan hujan tembakan timah panasnya. Shina pun memperingati semua staf dan kepala botak tersebut kalau ia dan kakaknya adalah pihak berwenang yang diutus langsung oleh Uzuki untuk melaksanakan tugasnya. Jadi melawan mereka sendiri sama saja mencari gara-gara dengan asosiasi barunya. Staf kepala botak pun maju dengan gagah berani untuk melawan Shina. Akan tetapi usaha itu sia-sia saja. Shina pun langsung melambungkan kepala botak itu dan menembak kepalanya dengan sangat brutal dan menghancurkan area sekitar. Amani dan Toramaru pun kaget melihat kebrutalan Shina dari murid pembunuh bayaran Kansai. Mafuyu yang melihat itu langsung bergerak menyerang Shina dengan tendangannya. Akan tetapi, tendangan Mafuyu mampu ditangkis dengan sangat mudah oleh Shina. Mereka pun akhirnya terlibat dalam perkelahian yang cukup sengit. Sementara itu, Seba malah mencoba mengajak berbicara dengan pria itu soal adik mereka. Ia sendiri sempat bertanya
kenapa pemuda Kansai itu tak ikut campur dalam pertarungan adiknya. Namun, sang kakak berkata kalau ia sendiri tak berniat bertarung, karena ia mengira akan langsung mendapat info lokasi Sakamoto dengan sangat mudah. Dan disitulah sang kakak kembar berkata kalau ia dan Seba sendiri ternyata sama-sama punya adik yang susah diatur dan sangat merepotkan karena dampaknya kecerobohan. Pada saat itulah pertarungan Mafuyu melawan Shina berhenti, di mana gadis itu berhasil mencekik adik Seba tersebut. Dan Shina langsung mengatai Mafuyu yang begitu lemah. Shina pun langsung mengajak kakaknya untuk cepat-cepat menyelesaikan tugasnya dan langsung pergi untuk jajan. Dan tanpa disadari kakak Shina tiba-tiba kaget karena teman bicaranya yaitu Seba menghilang begitu saja. Seba akhirnya memakai kemampuan kamuflasenya dan kemudian muncul di tengah-tengah saudara kembar tersebut. Seba pun langsung menendang Shina ke arah para staf JCC dengan sangat kuat hingga Shina melambung jauh. Yang kemudian para staf berhasil menangkapnya dan mengikat dengan sangat kuat. Seba pun berhasil membawa Mafuyu menjauh dari pasangan kembar tersebut. Suatu hal pun terjadi kemudian. Saat itulah para staf mencoba memberi pelajaran ke Shina. Sang kakak yang awalnya terlihat begitu pasif, kini memancarkan hawa membunuh yang luar biasa, seperti monster, dan langsung membabat kepala semua orang JCC, yang sempat mengikat Shina dalam tempo waktu yang sangat singkat. Yang lebih hebatnya lagi, ia melakukan itu cuma dengan tangan kosong dan menghabisi semua para staf tersebut. Seba, Amane, dan semua orang yang menyaksikan hal itu seolah-olah dibuat tak percaya kalau orang yang terlihat tak begitu jago bertarung justru lebih sangat brutal dari adik yang membawa senapang mesin itu. Shina pun bertanya kepada kakaknya apakah masih bisa berdiri. Dan ia menjawab, iya masih bisa berdiri. Dan disitulah Shina dan kakaknya menatap Amane dan geng dengan hasrat membunuh yang sangat mengerikan. Dan chapter Sakamoto Days 232 ditutup dengan kebrutalan sang kakak yang mengerikan. Terima kasih telah menyaksikan. Dan saya akan melanjutkan membahas chapter selanjutnya. Dan terima kasih.